Tapi akan gagal kalau Anda melakukan 3 hal negatif ini. 1, mimpi itu gagal kalau Anda sering bertengkar. Di WA pasea, di IG komen pasea, di lapangan pasea, di Pilpres pasea, cebong kampret kadrun, di Pilgub pasea. Saya mendamaikan 7 organisasi di lingkungan Jawa Barat. Dari organisasi ormas yang pasea, organisasi hobi yang pasea, organisasi bisnis yang pasea, dan organisasi-organisasi kecil yang pasea. Hobi nanti pasea gitu. Padahal Pancasila sudah ngasih filosofi sila keempat, mun pasea, musyawarah, ngariung. Pakai filosofi Sunda, ya, mun pasea ya. Silih asa, silih asi, silih asu. 1. Filosofi Sunda yang kedua, mun pasea ya. Hidup itu kompromi, batu turun, kesik naik. Seperti suami istri. Saya sering mengalah ke Ibu Cinta. Bu Cinta juga sering mengalah keinginan saya. Ketemu di tengah-tengah. Kebayang tak? Saya ingin makan steak. Ini contoh malam minggunya. Bu Cinta nggak mau, pengennya makan Korea. Berakhir dengan makan bakso. Udah. Karena kami sama-sama penggemar bakso. Itulah contoh batu turun kesik naik. Gitu. Paham ya? 1, jangan bertengkar. Di dalam pertengkaran hati-hati ibu-ibu. Sumber pertengkaran salah satunya berita bohong. Di balik kecanggihan HP ibu, ada sisi gelap digital yaitu berita bohong. Tong langsung baper kalau menerima berita yang bikin marah. Tabayun. Setuju? Pak Gub, bagaimana membedakan berita bohong tidak bohong? Tingali heula di Detikcom aya teu. Tingali di kompas.com, pikiran.com, Tribun ya. Lamun aya di berita-berita besar, berarti itu ada fakta. Tapi kalau belum ada, 1 jam, 2 jam, 5 jam nerima berita di WA-nya, ayo si eta maot atau saha nu pasea, tahan dulu jangan di-sharing Bapak Ibu, itu rumus dari Pak Gubernur gitu weh. Karena kalau itu fakta seperti si AA yang membatalkan nikah di H-1 gara-gara pengantin perempuan ngambek ke indungna kurang 700.000, kan dimuat di detik.com, nah baru di-share. Gitu ya rumusnya ya. Nah jadi titip jangan bertengkar. Kedua, nah ini ada hubungannya baru masuk. 2045 kita negara adidaya kalau semuanya menguasai ekonomi digital. Ada tambahannya hilirisasi industri, tapi utama saya sebutkan hiji we. Kuasai itu yang namanya HP itu. Gunakan HP jangan hanya sebagai alat komunikasi, HP adalah alat produksi. HP dipakai apa sekarang? Dulu mah hanya di teleponan ya zaman saya. Sekarang HP dipakai ngerekam seperti si Ece yang kacamata ngerekam saya. Karena dulu mah kudu kamera segede ku HP, motot ku HP. Baca berita ku HP. Nge-follow akun Pak Gubernur ku HP. Nginjem duit ku HP. Nonton Argentina Prancis lewat HP. Ya, nipu ke ku HP. Banyak sisi gelapnya. Rentenir ngumpul ke di HP ayeuna mah. Mempermalukan orang sekarang pakai HP juga si rentenir. Jadi kesimpulannya apa? Kuasai ekonomi digital, waspadai sisi gelapnya. Paham ya? Nah, COVID mengajarkan hanya 3 ekonomi yang tangguh selama COVID 2 tahun. 1 adalah pangan, 2 adalah kesehatan karena pandemi, 3 adalah digital. Jadi petani milenial adalah menggabungkan 2 ekonomi yang tangguh, yaitu ekonomi pangan dan ekonomi digital. Paham ya?
Jadi cara berproduksi jangan seperti yang jadul. Anda harus lebih canggih. Sering saya ulang, udah bosan saya sampaikan, maraban lauk aya naku HP, maraban hayam pijit HP, cari ikan pakai aplikasi di laut, ya. Pinjam uang ke BJB-nya pakai HP, jualan online seperti Alifmart, Alitifak pakai HP, ningali cuan berdatangan pakai HP, mayar pegawai pakai HP, oh poho ayeuna poe Jumaah ngenceleng oge pakai HP, keris. Semua hidup pakai HP. Setuju ya? Hal pertama bangun tidur yang dilihat adalah bukan istri, bukan suami, pasti neangan HP. Dan hal terakhir yang dilihat sebelum tidur juga adalah, ya gitulah. Jadi hati-hati. Paham ya? Nah, jadi saya ingin kuasai ekonomi itu. Terakhir, dari sisi kenapa kita bisa gagal menjadi negara adidaya, kalau anak-anak kamu nih, coba acungkan tangan yang belum menikah. Oh, lumayan. Acungan tangan yang sudah menikah. Ya. Iya maka tinggali geng kawin unggul ya. Karena surveinya mengatakan, tadi karena Pak Yunandar nyebut angka-angka, anak muda yang menikah proporsinya dibanding 10 tahun lalu sekarang sudah turun. Jadi anak-anak muda Indonesia cenderung menunda menikah sekarang, ya, dengan berbagai pertimbangan. Nah, jadi mimpi kita akan gagal kalau nanti kamu punya anak cucu kena stunting, itu poin saya. Stunting itu ibu gagal tumbuh si budak itu. Badannya kecil, otaknya lemot. Badan kecil belum tentu stunting, mungkin genetika. Tapi kalau menemukan dua faktor geus maleutik, belet eta stunting. Besarnya dia minta bansos, tidak bisa bersaing. Ngalamar gawe teu bisa, bersaing teu bisa. Paham ya? Ada 4 bersaudara, kamu anak ketiga, siapakah yang tertua? Dijawab ayahnya. Kan ayeuna rame kamari. Eta contoh siga nama ya, rada teu nyambung. 4 bersaudara, anak ketiga, siapakah yang tertua? Bapak saya. Ya benar, tapi teu nyambung. Kerugian dari generasi yang stunting, Bapak Ibu, segini, 260 triliun. Bagaimana cara memberantas stunting? Bagi yang belum nikah, makan vitamin dulu, penambah vitamin darah supaya mencegah anemia. Kasih tahu nih kepada yang belum nikahnya, wah resep we pieun pelaminan. Itu fisiknya dikasih asupan dulu. Kedua, pas ibunya hamil, nah itu dikasih juga tambahan asupan. Baru yang ketiga ngurus anaknya. Jadi hari ini Pak Yunarto saya laporkan stunting itu tidak hanya ngurus bayi. Bayi itu ranking 3. Ranking pertama ngurusin yang mau nikah, ranking 2 ngurusin dulu yang sedang hamil, ketiga baru ini. Paham ya? Jadi Indonesia optimis, negara adidaya, asal jangan bertengkar, ekonomi digital yang kita bicarakan ini kuasai, nanti kalau berketurunan pastikan tidak stunting. Tuh. Nah itulah kenapa petani milenial menjadi sebuah mimpi yang harus sukses. Anda petani milenial bukan untuk ukuran 5 tahun. Anda petani milenial ukurannya untuk puluh-puluh tahun. Anda harus bersemangat, yang baju hijau ini harus jadi teladan. Sehingga adik-adik dan anak-anak Anda suatu hari, bapak saya keren. Kunaon,
rebahan di imah wae si bapak teh, tapi duitnya loba cenah. Pas ditinggali ke maraban lele pakai HP kan. Nah, itulah petani milenial. Income-nya banyak, sepertiganya buat skincare. Nah, itu petani milenial. Yang tidak terjadi di generasi bapak, ada bapak ibu nama Harideng, dan gitulah ya. Terjadi krisis, tadi sudah disampaikan. Jumlah petani, kemarin saya meresmikan, kalau bisa ditampilkan, Waduk Sadawarna oleh Pak Jokowi, yang akan meningkatkan beras Indramayu dari 1,3 juta ton per tahun menjadi 1,8 juta ton. Si menayama petani ya, petaninya curhat ke Pak Jokowi, semua di situ nggak ada anak-anaknya yang meneruskan jadi petani. Mendingan gawe di pabrik, pendapatan lebih besar, itu kudu papanasan. Nah inilah poinnya yang ingin kita ubah. Bisakah petani dengan teknologi ya, petani milenial menunjukkan ke dunia petani milenial Jawa Barat, hey, bertani itu keren, berbisnis pangan itu menjanjikan, terbukti COVID, yang lain ekonomi berhenti, urusan perut tidak bisa berhenti. Makanya bisnis pangan itu bisnis selamanya. Ya, selama ada manusia, paham ya? Jadi petani milenial semangat, setuju ya? Anda adalah teladan, harus sukses. Sok mun gagal ngobrol ke saya. Naon masalahna? Kurang duit, kurang kasih sayang, naon atau cerita. Nanti saya tugaskan dinas-dinas menyelesaikan, tapi jangan gagal, ya. Ingat cerita saya, lelaki ke-42 itu. Supaya semangat. Makanya mimpinya adalah tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Saya curhat dulu sedikit ke Pak Yunandar. Gagasan besar ini nggak bisa instan. Kadang-kadang kita ini generasi mie instan. Petani milenial ini hitungannya puluhan tahun, nggak bisa 2 tahun, 3 tahun terus memanen sukses, terus panjang. Proses ekosistemnya, finansialnya, mindset jualannya dan sebagainya panjang. Makanya saya nggak patah, ada kritikan apa, jalan aja terus sampai nanti menemukan stabilitas gagasan. Oke. Nah, sekarang saya tugaskan kepala dinas di sini. Kelemahan kita ini adalah data. Januari saya akan rapat. Ada puluhan ribu tanah nganggur ex-HGU yang bisa kita ambil dan tidak mau saya serahkan lagi ke konglomerat, mending saya bagi-bagi ke petani milenial, ke pesantren, koperasi, ke IKM, ngabengharkeun hiji jelema, mending ngabengharkeun ribu-ribu jelema. Dan sebelnya udah dikasih ribu hektar, itu digawekeun ku si konglomeratnya. Hanya menambah statistik we loba tanahna. Bupati Sumedang, Pak Yunandar melaporkan, menemukan 2.700 hektar lahan jadi ilalang. Izin sudah, padahal kurang subur apa tanah Sumedang. Ya, Bapak Ibu